sekalian. Tapi yang menjadi persoalan kawan sekalian, jabatan kejaksaan adalah jabatan penegak hukum kawan sekalian, yang harusnya memeriksa, mengawasi daripada kinerja daripada pemerintah desa dan juga OPD-OPD yang ada di Kabupaten Ngendrekan kawan sekalian. Tapi sayangnya dengan adanya buku yang dibanderol sampai harga 200 kawan sekalian, ini yang menjadi tanda tanya hari ini. Karena kenapa kawan-kawan sekalian? Coba bayangkan, Pak Kejari saja tidak menjual buku yang tidak berjanji jika meminta di desa-desa, meminta di OPD secara tidak langsung, pasti beliau diberikan sesuai apa yang mereka minta. Betul tidak kawan-kawan sekalian? Bahwa perlu teman-teman ketahui, kode etik pelarangan terhadap kejaksaan, bahkan diberikan hadiah baik itu anggota daripada kejaksaan, kepala kejaksaan, bahkan keluarga daripada kejaksaan, itu sudah melanggar kode etik kawan sekalian. Tapi hari ini kita dipertontonkan persoalan bisnis terang-terangan dan dilakukan oleh kepala kejaksaan yang mereka disebutkan sekalian. Kemarin saya lihat konferensi pers daripada Kejari Ngendrekan, beliau menyampaikan bahwa bahkan bupati terpilih itu membeli 1000 buku kawan-kawan sekalian, membeli buku 1000 kawan-kawan sekalian, dan setelah itu menuai kritikan dari kalangan masyarakat, dan setelah itu beliau lagi mengklarifikasi bahwa peredaran buku itu saya tidak tahu menuai persoalan itu. Inilah yang menjadi tanda tanya kawan-kawan sekalian, dan perlu kawan-kawan ketahui bahwa kepala kejaksaan Ngendrekan itu jelas ada konflik kepentingan terhadap pemerintah desa ataupun OPD yang ada di Kabupaten Ngendrekan kawan-kawan sekalian. Buku tersebut hanya menceritakan persoalan rekam jejak beliau kawan-kawan sekalian. Dan ini yang menjadi pertanyaan, asas manfaat daripada buku tersebut terhadap masyarakat apa kawan-kawan sekalian. Dan juga kami juga konsisten untuk mengawal persoalan kasus pencemaran nama baik dan juga tindakan muatan asusila yang sudah berproses di Polres Ngendrekan kawan sekalian, dan tersangka sudah status penahanan kawan-kawan sekalian. Dan saya mendengar isu bahwa potensi kejaksaan Ngendrekan itu kemudian bermain mata dengan tersangka kawan-kawan sekalian, sehingga hari ini saya hadir dalam bentuk aliansi itu kemudian mengejar terhadap jaksa yang ada di Kejari Ngendrekan, itu kemudian betul-betul menegakkan supremasi hukum sebagaimana semestinya. Betul tidak kawan-kawan sekalian? Jika ada penyelewengan jabatan, maka itu adalah bentuk pelanggaran kawan-kawan sekalian. Dan hari ini kami Kejari, beliau menyampaikan di media massa bahwa beliau ini bukan anti kritik, dan saya lihat beliau ini sudah hadir. Maka perlu kawan-kawan ketahui bahwa kehadiran kita hari ini sebagai bentuk untuk memperjelas daripada buku biografi Padeli yang kemudian diedarkan di desa-desa dan juga terhadap beberapa OPD di Kabupaten Ngendrekan sekalian. Yang menjadi pertanyaan hari ini kawan-kawan sekalian, desa hari ini tidak menuntut kemungkinan bukan anggaran dana desa yang mereka pakai kawan sekalian. Dan hari ini menjadi pertanyaan kawan sekalian, ketika anggaran dana desa itu kemudian dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak punya asas manfaat, maka yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri. Betul tidak kawan-kawan sekalian? Sehingga hari ini saya sampaikan bahwa Kejari Ngendrekan sudah tidak layak lagi menginjakkan kaki, sudah tidak layak lagi di bumi mesin republikan sekalian. Betul tidak kawan sekalian? Dan sudah seharusnya Kejari Kabupaten Ngendrekan itu kemudian dicopot dari jabatannya. Betul tidak kawan sekalian? Dan perlu masyarakat Kabupaten Ngendrekan mengetahui bahwa aksi kami ini adalah aksi pemula kawan-kawan sekalian. Ini baru awal daripada perjuangan kita kawan sekalian. Kita akan tetap mengawal persoalan apa yang menjadi tuntutan kita hari ini kawan-kawan sekalian. Sehingga hari ini dengan kesepakatan kita bahwa perlu dipertanyakan profesionalisme dan integritas daripada kejaksaan Ngendrekan itu sendiri kawan-kawan sekalian. Jika hari ini
kejaksaan itu kemudian hanya melakukan main mata terhadap beberapa pejabat yang ada di Kabupaten Nrekang, maka perlu kawan-kawan ketahui bahwa praktek-praktek korupsi di Kabupaten Nrekang akan merajalela kawan-kawan sekalian, dan bahkan korupsi akan menjadi budaya di Kabupaten Nrekang kawan-kawan sekalian. Maka hari ini ketika bukan pemuda mahasiswa yang hadir sebagai bagian dari sosial kontrol, siapa lagi yang akan menjaga bumi masyarakat dulu kawan-kawan sekalian? Maka kehadiran kita hari ini adalah bentuk eksistensi kita bahwa pemuda mahasiswa di Kabupaten Nrekang masih ada yang berani untuk bicara, betul tidak kawan-kawan sekalian? Masih ada yang berani untuk mengkritik pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Nrekang kawan-kawan sekalian. Sehingga hari ini sesuai hasil konsolidasi kita bahwa ketika kita sudah melakukan aksi unjuk rasa, maka kami akan upayakan untuk melakukan laporan resmi terhadap Anwas Kejati untuk bagaimana memeriksa daripada pimpinan Kejari mereka itu sendiri. Betul tidak kawan-kawan sekalian? Dan perlu kawan-kawan ketahui bahwa lagi-lagi saya katakan ini bukan awal daripada perjuangan kita kawan-kawan sekalian. Ini adalah pemula untuk bagaimana merespon terkait persoalan-persoalan yang kita anggap tidak etis kawan-kawan sekalian. Untuk menjaga diri pergerakan, saya kembalikan ke orang selanjutnya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perlawanan untuk kita semua. Kami dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Bersatu berkumpul di sini bukan hanya untuk sekedar berbicara, bukan hanya untuk sekedar mendengar, tapi hati nurani kita bergerak atas kebijakan yang kemudian diturunkan oleh pihak oknum tersebut. Maka dari itu diperjelas di dalam pasal Undang-Undang 1945 di pasal 28 ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang berhak melakukan pendapat atas kebijakan yang tidak sesuai dengan undang-undang tersebut. Maka daripada itu, ketika tidak bisa menjadi padi, maka jangan menjadi melati. Ketika tidak bisa bermanfaat bagi masyarakat, jangan bermanfaat tersebut. Saudara-saudara sekalian, di sini kita akan mencopot kepala Kejari Nrekang, menantang kepala Kejari Nrekang untuk mengembalikan uang kepala desa apa yang terkait buku operasi pada ini. Yang kedua, meminta Janwas Kejati dan Aswas Kejati Sulsel periksa kepala Kejari Nrekang. Yang ketiga, kepala Kejari Nrekang dibuat keras tersandung praktek gratifikasi. Yang keempat, meminta Kejari Nrekang transparansi pengembalian uang negara. Penjahatnya Kejari Nrekang gratifikasi bermain mata dengan tersangka AS. Penjahatnya meminta Kejari Nrekang menginjakkan di bumi Mas Rempulu. Selanjutnya tegakkan supremasi hukum di bumi Mas Rempulu. Maka daripada itu saudara sekalian, pemuda dan mahasiswa bersatu, kita berada di sini. Saya bertaskan lagi untuk kebijakan kemudian aturan yang kemudian diturunkan oleh oknum-oknum yang tidak pantas untuk dijadikan pejabat. Maka dari seperti yang dibahasakan di pasal 3, pasal 1 ayat 3 yang kemudian menyatakan bahwa ketika setiap ada kebijakan, setiap ada apa yang dikeluarkan, maka harus ada kesepakatan dari pemuda dan mahasiswa. Maka daripada itu, kami mempertegas penolakan buku pada yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Mungkin selanjutnya saya persilakan ke operator selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hari ini saudara-saudara sekalian, hadirnya kami mahasiswa pemuda se-Kabupaten Nrekang itu menuntut bagaimana kepala kejaksaan negeri Nrekang itu copot dan angkat kaki daripada bumi masyarakat dulu kawan-kawanku sekalian. Karena kita melihat isu yang beredar adanya penjualan yang bagaimana Kejari Nrekang hari ini ingin berubah profesi menjadi sales marketing saudara-saudara sekalian. Perlu saya sampaikan bahwa gerakan hari ini adalah gerakan yang terkonsolidasi kawan-kawanku sekalian. Dijelaskan di dalam Al-Quran, "Waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Sesungguhnya yang salah sudah pasti salah dan yang benar sudah pasti benar. Itu yang kami tekankan kepada Bapak Kejaksaan Negeri Nrekang, saudara-saudara sekalian. Ditanya Mas Rempulu ini
diberikan ruang kepada orang-orang yang merusak. Karena kenapa? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.